Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Beberapa minggu lalu, usai misa harian, yang waktu itu petugas lektornya Adi Manggala, saya lalu bertanya, Adi, bagaimana proses operasi anak bungsumu? Karena beberapa saat lalu, mereka pernah menginformasikan akan ke Surabaya untuk mengoperasi anak bungsunya terkait dengan satu keganjalan di dalam dirinya. Terus dia bercerita, aduh, saya terharu Romo, karena ketika kami pergi ke dokter spesialis kulit, dia mengatakan bahwa ini harus dioperasi, dan untuk operasinya biayanya sekitar 40 juta. Tapi karena ada kendala apa waktu itu, kemudian mereka coba ke dokter yang lain, dan ternyata di dokter yang lain ditemukan bahwa ini penyakit tidak ada masalah untuk anak-anak, nanti dia hilang sendiri, biarkan saja dulu. Tentu ini sepotong dari cerita yang mereka alami. Tapi kemudian saya berkomentar kepada Adi, inilah buah dari ketekunan dan kesetiaanmu dan kepedulianmu terhadap iman dan hidup menggereja. Ya, tahun ini kan dia ketua hari raya, dan saya mengamati Adi ini salah satu contoh umat yang punya kesibukan hebat karena dia punya usaha besar. Tapi setiap kali ada apapun kepentingan dan kegiatan di gereja, dia selalu hadir. Dan saya tahu bahwa istrinya walaupun baru masuk Katolik, dia punya devosi yang kuat kepada Bunda Maria. Pernah mereka bercerita kepada saya waktu mau memberkati peletakan batu pertama rumah mereka, Lina, istrinya bercerita,
Saya setiap kali minta di Bunda Maria selalu cepat dikabulkan. Saya bilang bagus, tingkatkan. Cerita ini saya rasa cukup untuk menjadi sebuah inspirasi, membuat kita paham arti dari perumpamaan Yesus dalam Injil pada hari ini. Bahwa ketika kita cuek dengan undangan Tuhan, kita akan susah mendapatkan rahmat. Tapi ketika kita peduli dengan undangan Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan terbaik untuk rahmat itu mengalir kepada kita, bahkan melampaui apa yang kita bayangkan. Dalam Injil kita mendengar perumpamaan Yesus tentang orang-orang yang diundang ke perjamuan pesta untuk melukiskan kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah punya perjamuan Ekaristi. Dan Ekaristi adalah perjamuan yang dibuat oleh Tuhan untuk menjamu kita. Ini perjamuan tanpa kolesterol, tanpa asam urat, tanpa efek samping yang negatif. Misa itu tidak punya efek samping yang negatif. Misa itu sebuah perjamuan yang penuh dengan rahmat. Bahkan kemarin saya mengatakan bahwa misa itu obat kebahagiaan. Ketika kita letih dan lesu dengan pekerjaan, mari datang ke misa. Ketika kita kesepian dan merana, mari ikut misa. Karena misa itu adalah saat di mana kebahagiaan dianugerahkan Tuhan kepada kita lewat sabdanya. Yesus bilang apa kepada seorang ibu yang berkata, berbahagialah engkau, berbahagialah ibu yang telah melahirkan dan membesarkan engkau, dalam Injil kemarin. Yesus bilang apa? Ibu yang berbahagia itu mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Jadi sabda Allah itu sumber kebahagiaan. Jangan lupa dengan khotbah di bukit, sabda bahagia. Bahkan Mahatma Gandhi, seorang tokoh bijak dari India, menemukan bahwa khotbah di bukit yang adalah sabda bahagia adalah sabda terhebat dari Tuhan untuk kita. Kita hidup di Jembrana dengan slogan salam bahagia, tapi saya curiga banyak orang yang walaupun mengatakan salam bahagia, hatinya belum tentu bahagia. Apalagi di tahun politik seperti ini, banyak yang hatinya tidak bahagia. Tapi kalau kita mau bahagia, ya baca saja kitab suci, datang misa. Kan sebelum kita menerima hosti, kita dibilangin, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke perjamuan anak domba. Jadi misa itu untuk kita bahagia. Ada yang tidak bahagia karena datang misa. Kenapa? Dia tidak punya hati yang tulus untuk ikut. Dia tidak datang dengan sebuah kerinduan akan pelepasan dahaga dari kekeringan hidup yang dia alami, dari keletihan hidup yang ia alami. Dan Bapak Ibu, tips terbaik untuk kita bahagia karena datang misa adalah mari bawa perkara-perkara hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan terus memperkarakan orang lain. Saya rasa inilah maksud dari Santo Paulus ketika dalam bacaan kedua kita mendengar dia mengatakan, aku itu sudah tahu apa itu kelebihan dan kekurangan. Tapi yang aku harus tahu sekarang, bahwa segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Bapak Ibu, kepedulian itu penting. Kita cuek dan tidak peduli dalam konteks tertentu itu baik. Tapi dalam konteks undangan Tuhan, jangan sampai kita cuek dan tidak peduli. Tuhan mengundang kita untuk kita selamat. Tuhan mengundang kita untuk kita bahagia. Tuhan mengundang kita untuk menjabat dalam fungsionaris pastoral, untuk kita diberikan rahmat. Saya rasa cerita dari Adi ini cukup untuk membangkitkan kesadaran kita ketika kita sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan melalui gereja, lewat tugas karya dan pelayanan yang diembankan kepada kita. Jangan cuek dan masa bodoh. Kalau kita cuek dan masa bodoh terhadap undangan, kepercayaan dan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan, rahmat tertutup untuk kita. Tapi kalau kita tidak cuek dan selalu peduli dengan undangan yang diminta oleh Tuhan untuk datang misa, untuk melayani sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, rahmat itu selalu mengalir untuk kita. Bapak Ibu, mungkin kita masih ingat 2 minggu lalu saya berkhotbah tentang mari menjadi pribadi yang banyak berbicara dan berbuat untuk orang daripada banyak berbicara tentang orang dan berbuat mempekerjain orang lain. Kita perlu peduli dengan sesama.
kita perlu peduli dengan gereja. Jangan cuek kalau kita diminta untuk berdoa di KBG, di lingkungan, di paroki. Jangan cuek kalau diminta misa lingkungan di Gua Maria. Jangan cuek ketika kita diminta ayo ikut kor, ayo jadi lektor. Tadi waktu Tommy datang dengan bawa Evangelium, saya lihat Mario ini tersenyum dan tertawa, juga Yos. Saya tahu dalam bayangan mereka pasti berpikir, Tommy kok bisa pikul ini calon prodiakon ini. Tapi untuk saya bahagia dan bangga melihat anak muda yang peduli. Bahwa dia mau jadi lektor, itu adalah sebuah ekspresi kepedulian untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ini perjamuan Tuhan Bapak Ibu. Jangan ke waktu pesta saja kita berpenampilan necis, melayani dengan baik, dengan murah senyum. Ini perjamuan Tuhan, Tuhan pakai kita. Maka layanilah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan senyum, dengan ceria. Jangan melihat tugas pelayanan itu sebagai beban. Justru ketika kita mengambil bagian dalam tugas pelayanan, pakai prinsip yang dikatakan oleh Santo Paulus, kita bawa dengan perkara hidup kita. Biarkan semuanya ditanggungkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan dengan baik. Menjadi man for other dan man for God, itu istilah yang untuk menunjukkan bahwa jadilah pribadi untuk Tuhan dan untuk sesama, membuka banyak rahmat mengalir kepada kita. Selain cerita dari Adi, saya juga menceritakan pengalaman saya sendiri. Baru-baru waktu ke Wani Besak, Malaka, menghadiri upacara 25 tahun Romo Sintus, ternyata bagi mereka itu ketua UNIO itu hebat sekali. Waktu kita mampir ke Timor Leste, perbatasan, saya kan tidak bawa paspor. Tapi saya pingin sekali sampai ke perbatasan, soalnya jalan ke sana itu jauh. Sudah kadung sampai di sana. Lalu ada kakaknya Romo Paul, dia di bagian kepariwisataan. Dan selama ada di sana, dia selalu berkomunikasi baik dengan saya. Kemudian saya bilang, kakak, kami kan mau ke perbatasan. Oh Romo, kita carikan mobil, nanti ada teman saya di sana. Langsung ditawarin seperti itu. Saya bilang, tidak, nanti kami pakai mobil. Begitu sudah sampai di perbatasan, saya bilang, kakak, kami sudah di perbatasan. Kan tidak bisa masuk kalau tidak ada paspor. Oh iya, sabar Romo. Dia kontak temannya kepala di perbatasan, di kantor, sama satu orang polisi orang Timor Leste. Lalu dia bilang, Romo saya sudah kontak, silakan Romo hubungin. Dia kasih nomor ke saya. Lalu saya kontak, tapi tidak nyambung. Saya lihat ada satpam di situ, lalu saya bilang, Pak, saya mau ketemu kepala kantor. Heran dia, kok tiba-tiba langsung ketemu kepala kantor. Namanya Pak Angel, ex-minari juga dia. Sudah dia pergi, dan dia mengatakan ada yang perlu dengan Bapak. Saya bilang kasih tahu nanti Romo Eman. Akhirnya kami ke kantor, ngobrol sebentar di situ. Kemudian dia bilang, Romo, pintu masih tertutup, jam 1 baru buka. Tapi nanti saya kasih satu pengawal untuk mengawal Romo, bisa jalan-jalan sekitar sini, dan kalau pintunya sudah buka, boleh ke sebelah, ke Timor Leste. Bilang, oh baik. Lalu mengisi waktu itu kita makan. Sementara kita makan, ada satu namanya polisi bernama Fernando. Orang Timor Leste, tapi dia jadi polisi Indonesia. Tiba-tiba dia telepon, lalu saya bilang, kami sedang makan. Dia datang. Setelah dia datang, sudah kita ngobrol sedikit, dan karena pas jamnya, kami nyebrang ke Timor Leste. Dia bilang, Romo bawa mobil saja, tembus sampai ke sana. Dia kan orang Timor Leste, yang di sebelah ini orangnya dia semua. Dan seperti yang saya ceritakan kemarin, orang Timor Leste sangat menghargai pastor. Begitu dia bilang ini amo artinya pastor, mereka langsung tunduk, salaman, cium tangan. Terus teroboslah kita sampai ke kantor imigrasinya Timor Leste tanpa bawa paspor. Dia memperkenalkan kepada polisi, tentara, pegawai imigrasi dan bea cukai yang ada di perbatasan negara Timor Leste. Dia bilang ini amo. Oh ya, langsung mereka tunduk, cium tangan. Nah, kami masuk saja tanpa diperiksa. Sampai di dalam, dia bawa kita ke duty free. Dia bilang, Romo ini duty free kalau mau beli minuman yang murah di sini, tapi pakai dolar. Kebetulan saya di dompet masih ada $40, sisa dari pergi ke Eropa waktu itu. Saya bilang, saya ada uang ini, saya biar beli satu botol Red Label sebagai kenangan. Dia bilang, tapi pakai paspor.
Bilang gampang, Romo tunggu di sini, mereka pinjam saja paspor orang, lalu kita belikan 1 botol bersama Romo Ivan sebagai kenangan. Ini cerita yang kemudian bagi saya menunjukkan bahwa kalau kita itu tidak cuek dengan orang, orang juga tidak akan cuek dengan kita. Kalau kita tidak cuek dengan kepentingan dan urusan kerajaan Allah, Tuhan dan gereja, Tuhan pun tidak akan cuek dengan perkara hidup kita. Bahkan yang paling sulit pun Tuhan selalu membuka jalan. Semoga Tuhan memberkati.